Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian yang mulia, pada kesempatan kali ini judul kita adalah Kisah Cinta untuk Baginda. Pada saat terjadi pelaksanaan Haji Wada, Malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Maidah ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Ayat ini menjadi isyarat bahwasanya tugas dari baginda Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah itu sudah selesai. Dan ini juga memberikan isyarat bahwasanya perpisahan dengan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak akan lama lagi. Tidak lama lagi baginda Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Suatu hari beliau berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ini adalah nabimu. Sesungguhnya aku ini adalah penasihatmu yang mengajak kalian ke jalannya dengan izinnya. Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu seperti saudara sekandung, sebapak dan seibu. Karena itu, jika seandainya di antara kalian ada yang pernah sesakiti, maka mohon kiranya untuk melakukan pembalasan pada hari ini sebelum datangnya hari kiamat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, tidak ada yang berbicara, semua sahabat-sahabat pada diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengulangi lagi, jika sekiranya di antara kalian ada yang pernah sakiti, maka balaslah pada hari ini sebelum datangnya hari kiamat. Sahabat-sahabat masih terdiam, tidak ada yang berbicara. Rasulullah SAW mengulangi lagi, jika di antara kalian ada yang pernah sesakiti, maka balaslah pada hari ini sebelum datangnya hari kiamat. Maka pada saat itu berdiri seorang laki-laki yang bernama Uqashah. Saya ya wahai Rasulullah SAW, waktu itu pada saat perang Badar engkau pernah mengenai saya dengan tongkatmu. Semua sahabat-sahabat yang lain kaget. Begitu tega Kak Uqashah untuk melakukan pembalasan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, ambilkan tongkatku di rumah. Maka Nabi SAW, yaitu pesuruhnya yang namanya Bilal, mengambil tongkatnya. Begitu tongkat sudah berada di tangan Rasulullah SAW, maka menangislah seluruh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Berdiri Abu Bakar, dia rasanya ingin menjadi pengganti baginda Rasulullah SAW untuk dipukul. Kata Rasulullah, duduklah engkau wahai Abu Bakar. Berdiri Umar untuk menggantikan baginda Rasulullah SAW untuk dipukul. Kata Rasulullah, duduklah wahai Umar. Berdiri Utsman, berdiri Ali radhiyallahu anhum. Mereka berdiri untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menggantikan beliau untuk dicambuk. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uqashah, lanjutkan wahai Uqashah. Uqashah berkata, ya Rasulullah, pada saat engkau mengenai diriku dengan cambukmu, pada waktu itu tidak ada kain yang melapisi. Baju saya dalam kondisi tersingkap. Maka baginda Rasulullah SAW menyingkapkan bajunya. Dia membuka bajunya sehingga kelihatan badannya yang putih bersih. Maka apa yang terjadi sahabat-sahabatku sekalian? Tiba-tiba Uqashah datang memeluk baginda Rasulullah SAW. Beliau memeluk Rasulullah SAW. Kata Uqashah, siapa yang akan mencambukmu wahai Rasulullah? Saya tidak mungkin akan melakukan hal itu. Saya hanya ingin memelukmu wahai baginda Rasulullah SAW. Sebab seandainya kita sama-sama nanti masuk ke dalam surga,
Mungkin surga yang kita tempati berbeda dan mungkin kita tidak akan bertemu. Sahabat-sahabat sekalian, maka seluruh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum menangis. Begitu cintanya Ukasha kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahukah sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat mencintai kita umatnya. Detik-detik kematian beliau, saat beliau mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pintu-pintu langit sudah terbuka, bidadari sudah bersiap menunggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau bergembira dengan kabar yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Ternyata tidak, sahabatku sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengingat kita umatnya. Aina ummati ya Jibril? Di mana umatku ya Jibril? Bagaimana kondisi umatku sepeninggalku ya Jibril? Maka Jibril alaihissalam berkata, berbahagialah engkau Muhammad, bahwasanya umat-umat sebelummu tidak akan masuk surga sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalam surga. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Bagaimana kita sebagai umatnya, sahabat sekalian? Sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab boleh jadi nanti di akhirat kita datang menghadap kepada baginda Rasul, kita mengatakan, ya Rasulullah, saya ini adalah umatmu. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak kita. Engkau bukan umatku. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak kita, sahabat sekalian? Karena ternyata kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tidak balas kecintaan Rasulullah. Bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan bagaimana bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai saya, dan siapa mencintai saya dia akan bersama dengan saya di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Kita termasuk orang-orang yang meminum telaga Kautsar, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, hidupkan sunnahnya. Banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sahabat sekalian, salawat begitu hebatnya salawat, sampai-sampai dalam Al-Quran Allah jelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat, apa yang dilakukan Allah dan malaikatnya? Yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru turun perintah, sahabat sekalian, wahai orang-orang yang beriman, sampaikan salawat dan salam penghormatan kepadanya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas dia tidak mau bersalawat. Karena itu sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita tertinggi kita adalah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk orang-orang yang diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini adalah umatnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang terselamatkan nanti di akhirat. Karena itu sahabat sekalian, apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita kerjakan. Kita mengaku pengikut Rasul, tapi kadang-kadang kita tidak mendirikan sholat. Kita mengaku pengikut Rasul, tapi kadang-kadang puasa kita abaikan. Kita mengaku pengikut Rasul, tapi zakat tidak kita kerjakan. Kita mengaku pengikut Rasul, tapi ternyata haji tidak kerjakan, padahal Allah berikan harta yang begitu melimpah. Kita mengaku pengikut Rasul, tapi ternyata apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan. Rasulullah melarang berzina, berjudi, minum yang diharamkan Allah, tapi itu kita kerjakan. Apakah itu bukti kecintaan kita kepada Rasul? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengakui kita nanti di akhirat, sahabat-sahabat sekalian? Oleh karena itu, di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan Ramadan ini, mari kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Berbanyak salawat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan yang terkandung dalam Ramadan ini, insya Allah kita akan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Kita akan diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa tanamkan kecintaan dalam dada kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, sahabat-sahabat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.